Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu Anti dengan channel YouTube Mat SMA Negeri 1 Cibadak. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Hari ini kita akan mempelajari tentang integral. Ini materi sambungan dari materi diferensial. Jadi kita akan mempelajari integral itu kalau kita sudah mempelajari diferensial atau turunan. Oke, sebelum kita masuk, di integral itu ada dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Kita akan mempelajari tentang integral tak tentu hari ini. Namun sebelum ke sana, kita lihat apa sih pengertian integral itu ya, dan apa hubungannya dengan diferensial. Oke, kita kemarin sudah belajar diferensial ya, belajar turunan. Misalnya nih, ibu punya sebuah fungsi, misalnya fx sama dengan 4x pangkat 3. Coba, kalau kita turunkan, simbolnya f aksen ya, apa turunannya? Gimana, masih ingat? Pangkatnya pindah ke depan, kemudian kalikan dengan fungsinya ya. Jadi 3 kali 4x itu 12x, dan pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau 3 pangkatnya menjadi 2. Makanya dikatakan turunan, turun ya pangkatnya dari pangkat 3 menjadi pangkat 2. Kemudian misalnya ibu punya contoh lagi, fx sama dengan 4x pangkat 3, tambahkan angka deh, misalnya 5 ya, tambahkan sebuah konstanta misalnya. Turunannya apa? Turunannya karena ini sama dengan yang atas, sama ya, 12x pangkat 2. Sedangkan turunan dari 5 berapa coba turunan 5? Ya, 0 ya. Kalau 0 ditulis tidak? Tidak perlu gitu kan. Kita udah tak paham ya. Kemarin kok bisa Bu 5 turunannya 0? Karena 5 itu sebenarnya memiliki variabel itu x pangkat 0. Kita tahu sesuatu dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. 1 kali 5 itu 5. Ya, jadi ini kalau tidak ditulis pun nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau mau kita tuliskan boleh x pangkat 0. Aturan turunan gimana? Pangkatnya pindah ke depan. 0. 0 kali berapapun hasilnya 0 gitu kan. Maka ini kalau 5 sebuah konstanta diturunkan hasilnya 0. Oke, paham ya? Kemudian ibu punya fungsi lagi, misalnya 4x pangkat 3, konstantanya beda deh, misalnya 10 min 10 gitu. Berapa turunannya? Maka ini sama ya, 12x pangkat 2 turunan 10 berapa? Sama seperti tadi, 10x pangkat 0, sama turunannya juga 0, maka tidak perlu ditulis. Sehingga kita lihat, oh ternyata di sini ada konstanta ya. Jadi di sini ada sebuah angka tanpa variabel atau namanya konstanta yang ketika diturunkan hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini akan penting nanti kita ketika membahas di integral ada muncul C. Kenapa ada C-nya gitu. Jadi asal mulanya dari situ. Dari sini ini kita bicara turunan. Maka apa hubungannya sama integral? Nah, kalau sebuah fungsi sudah diturunkan, kita mau mengembalikan lagi ke fungsi asalnya, itu namanya integral ya. Jadi kalau gitu pengertian integral apaan tuh? Integral adalah apa? Adalah anti turunan atau proses membalikan sebuah fungsi yang sudah diturunkan kepada fungsi asalnya, itu dikatakan sebagai integral gitu ya. Itu konsep tentang hubungan antara integral dengan diferensial. Oke, jadi misalnya nih ibu punya sebuah fungsi fx, kalau diturunkan gitu ya, maka kita tulis turunannya itu berarti f aksen x, misalnya hasilnya itu adalah f kecil gitu ya. Jadi fungsi f besar kalau diturunkan f aksen x, misalnya hasilnya adalah f kecil x. Maka kalau kita ingin tahu, dibalik sekarang ya, turunannya diketahui, fx-nya, f kecil x-nya diketahui, fungsi asalnya apa sih gitu ya. Ingin mengembalikan ke fungsi asalnya, maka tinggal kita integralkan saja. Maka integral fx terhadap x adalah, nah hasilnya kalau fx ini diintegralkan, maka balik lagi hasilnya adalah fungsi asal tadi, f besar x. Jangan lupa ditambah c. Kenapa ditambah c? Ya tadi ada beberapa fungsi yang ketika diturunkan hasilnya 0 gitu.
Tapi 0 tuh nggak bisa ternyata ketika dikembalikan lagi ke fungsi asalnya, 0 itu ternyata dari sebuah konstanta. Maka di sini harus dimunculkan C-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini ini konsep integral sebagai antiturunan. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke integral tak tentu. Nah, rumusnya gimana nih? Kalau untuk mengembalikan fungsi asalnya, nah rumusnya adalah integral AX pangkat N dx adalah ini konstanta A dibagi pangkatnya ditambah 1, kemudian variabel X ya, kemudian pangkatnya ditambah 1. Jadi sama nih ya, atas bawah ini sama. Kenapa pertanyaannya ditambah 1? Karena tadi kita ibaratkan sudah menurunkan dan kita akan mengembalikan ke fungsi asalnya gitu. Maka yang tadinya dikurangi 1 sekarang jadi ditambah 1. Jangan lupa ditambah C konstanta. Ini adalah rumus dari integral. Oke, kita lihat contoh. Contoh, bagaimana menyelesaikannya? Nomor 1 misalnya integral 10x pangkat 4 ditambah 3 dx. Oke, lihat. Ini ada dua suku ya, masing-masing suku harus kita integralkan. Suku yang pertama, koefisiennya berapa? 10. Pangkatnya berapa? 4 ditambah 1. X. Kemudian ini juga 4 pangkat ditambah 1. Suku pertama sudah selesai diintegralkan. Di sini plus, di sini juga plus lagi. 3 sekarang. 3 integral dari 3 berapa? Ayo berapa? Berapa yang kalau diturunkan hasilnya 3? Ya 3x. Karena 3x kalau diturunkan x-nya menjadi hilang gitu ya. Karena pangkat 1 kan sebetulnya 1 kali 3 itu 3 gitu ya. Pangkatnya berkurang 1, 1 kurangi 1 jadi 0. X pangkat 0 nilainya 1. Jadi kalau 3x turunannya adalah 3. Dan jangan lupa tadi ditambah C. Sudah, tinggal disederhanakan. 10 dibagi 5, X pangkat 5 ditambah 3C ditambah C. 3X ditambah C. 10 dibagi 5, 2X pangkat 5 ditambah 3X ditambah C. Ada yang bisa dijumlah? Ini pangkatnya berbeda, sudah tidak bisa dikerjakan. Maka sampai sini selesai. Mudah bukan? Oke. Gimana kalau ada bentuk akar? Oke, ini bentuk akar yang terkadang dianggap sulit. Padahal sebetulnya ya tidak segitu sulitnya juga. Oke. Contoh integral 12 akar X dx. Oke, nomor 2. Nah, bisakah kita langsung mengintegralkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena aturan integral tadi yang kita punya adalah bentuk pangkat. Maka akar harus kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Jadi ini masih diintegralkan, masih bentuk integral. Ini dulu kita rubah menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa akar X itu? Akar X adalah X pangkat 1. Ini akar itu artinya akar 2 ya di sininya ya. Jadi akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, kita rubah dulu. Setelah merubah akar menjadi pangkat, baru kita integralkan dengan aturan tadi. Koefisien 12 dibagi pangkat ditambah 1, X pangkat ditambah 1. Jangan lupa ditambah C. Nah, sampai sini ini ingat selalu sama ya. Ini dengan ini selalu sama. Sekarang kita jumlahkan berapa setengah ditambah X? Setengah ditambah 1 sama dengan ini pecahan, ini bilangan bulat. Maka bilangan bulat harus kita rubah menjadi pecahan 2/2 ya, mengikuti penyebut. 1 tambah 2 itu 3/2. Maka di sini setengah tambah 1 adalah 3/2. X berarti ini pun sama dengan ini 3/2 ditambah C. Waduh, gimana ini pecahannya? Ya, ini pelajaran SD ya, balik lagi. 12 dibagi 3/2 itu artinya yang di atas tetap pembagian jadi perkalian, yang di bawah dibalik menjadi 2/3. Oke, 12 boleh dikali 2 dulu, 24 dibagi 3 itu 8. Maka ini hasilnya adalah 8X pangkat 3/2 ditambah C.
Oke, sampai sini. Kalau ternyata soal ini ada di pilihan ganda dan tidak ada jawabannya minta dalam bentuk dikembalikan ke bentuk akar, maka kita tinggal rubah. X pangkat 3/2 kalau kita rubah menjadi bentuk akar, itu artinya X pangkat yang atas, yang 3/2 ini artinya di sini 3, di sini 2. Cuma biasanya kalau 2 tidak pernah ditulis. Jadi artinya kalau akar itu sebetulnya di sini angkanya 2. Gitu ya. Sehingga di sini kita tulis 8 X pangkat 3/2 ditambah C. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Silakan dicerna, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.